dan saudara sekalian yang pagi ini punya kesempatan hadir untuk beribadah di tempat ini. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan nama saya, karena ada kata pepatah, tidak dikenal maka tidak disayang. Nama lengkap saya Jerry Abdul Jamil Rizal Rorong. Mama saya seorang Aceh, mama saya Aceh, orang Muslim, papa saya Manado, Nasrani. Dan saya sebelumnya seorang Muslim juga. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan Yesus, saya bisa menjadi pengikut dan percaya kepada Yesus Kristus. Di sini saya mau mengajak kita untuk mengatakan bahwa untuk belajar firman Tuhan, di mana setiap orang pasti melakukan dosa. Benar tidak? Ada banyak orang melakukan kesalahan dan dosa, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dari perjanjian lama, kita bisa lihat ada beberapa hamba Tuhan yang pada perjanjian lama itu melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa, tapi mereka dipakai Tuhan. Judul pembacaan khotbah saya pada pagi hari ini yaitu di dalam Yakobus 5 ayat 16 dan Matius 18 ayat 18 dengan judul ada kuasa di dalam pengakuan dan pengampunan. Saya sangat senang apabila di dalam jemaat ini yang hadir adalah suami istri atau seorang pasangan. Karena betapa besar suatu kuasa ketika sesama kita mengaku segala hal kepada pasangan kita dan kita mendoakan, memberi pengampunan dan didoakan. Baik, mari kita buka firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16. Kita baca dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 16 sampai 20. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, mari kita baca dengan perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kita baca bersama-sama. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi seorang maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itulah hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun
di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat kita berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin, saudara. Dan yang pembacaan kedua, mari kita buka dalam Matius 18. Kita baca dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang 20. 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkataan itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mau mengajak kita, terutama yang saya ambil yaitu dalam Yakobus 5 ayat 16 dan Matius 18 ayat 18. Seperti tadi dari awal saya katakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Begitupun pada perjanjian lama, pada zaman itu. Ada 4, saya kutip di dalam Alkitab, ada 4 hamba Tuhan yang melakukan dosa besar, tetapi Tuhan mengangkat. Ada Paulus, dia membunuh setiap orang percaya. Ada Sakeus, dia tidak percaya. Ada Daud, dan ada Yunus, di mana melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kita tahu bersama, setiap mereka yang tadi saya sudah sebut melakukan dosa yang begitu besar. Tetapi apakah Tuhan melepas mereka? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Tapi Tuhan tetap merangkul mereka. Bahkan Tuhan memakai mereka menjadi Allah Tuhan. Firman ini mau mengajak kita untuk saling terbuka. Ketika ada di antara pasangan kita, terutama saat ini, saya fokus tertuju kepada pasangan. Firman Tuhan mau mengajak kita ketika ada seorang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada kita, dan ketika dia mengaku kesalahan itu, kita sebagai orang percaya, mari kita ampuni dia. Walaupun secara manusia kita merasa sakit hati, tetap akan sakit hati manusia. Tetapi jikalau kita memang percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati menebus dosa kita, maka kita harus mengampuni orang. Karena Tuhan sendiri katakan, barang siapa yang mau diampuni, maka kita harus mengampuni orang lain dulu. Jadi kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, maka dosa kita pun tidak diampuni. Saya mendengar gembala saya, pendeta, dia sampaikan bahwa hanya 2, sebenarnya dosa ini hanya 2 yang tidak dimaafkan. 1,
dosa yang tidak dimaafkan hanya dua. Satu, dosa yang kita lakukan pada Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang kita tidak memaafkan orang lain. Ketika kita tidak memaafkan orang lain, maka dosa kita juga pun tidak diampuni. Itu pemikiran saya. Ketika kita mengatakan bahwa hanya satu, ya firman Tuhan katakan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa antara sesama kita yaitu tidak mengampuni orang lain, maka otomatis dosa kita pun tidak akan diampuni. Dan rahasia ini saya dapat ketika saya jatuh di dalam dosa, saya melakukan dosa, dan saya sakit pada saat itu. Saya akan cerita sedikit kesaksian saya bahwa pada saat itu saya melayani beberapa tempat. Saya ke Manado, saya melayani berkhotbah. Saya di atas kapal, saya melayani, saya berkhotbah, menyembuhkan orang sakit. Ketika ada orang kerasukan, kita usir, kita sembuhkan. Dan ada titik di mana saya merasa ada jenuh. Ketika seringkali kita tidak dihargai oleh orang. Setiap orang pasti akan merasa seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan uji kita. Nah, pada saat itu saya mulai jatuh di dalam dosa. Saya jatuh di dalam dosa. Dan begitu saya melakukan kesalahan dan dosa, saya merasa terpuruk. Saya mulai tidak mau melayani. Saya mulai tidak mau meniup shofar, meniup sangkakala. Saya tidak mau lagi melayani. Dan saya mulai jauh. Dan saya mulai tertutup. Baik kepada pasangan saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Dan kepada pendeta-pendeta, pada hamba Tuhan. Saya mulai tertutup. Mulai merasa terkucil. Dan ternyata Bapak Ibu, itu adalah kuasa kegelapan si iblis. Dia ketika tahu bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan, kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan berusaha supaya kita itu jatuh dan tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saya jatuh, saya mulai berpikir, sudahlah, saya sudah tidak kudus lagi. Maka saya harus di dalam kegelapan. Pada saat itu, saya jauh. Nah, ketika itu saya diajak oleh sepupu saya ke Jakarta untuk berbisnis. Dan saya tinggalkan anak istri saya dan pekerjaan saya. Kemudian saya berangkat. Sampai di Jakarta, singkat cerita, saya mulai mengikuti bisnis itu. Dan ketika di sana, ternyata saya kena tipu. Dan bahkan habis-habisan. Ratusan juta bahkan habis. Sehingga saya terpuruk dan saya tidak mau lagi pulang ke kota saya. Saya tidak mau lagi pulang ke Kaimana pada saat itu. Nah, pada saat itu saya mulai lakukan dosa. Banyak dosa yang saya lakukan. Ketika itu saya mulai merasa diri hampa, tidak ada gunanya. Tiba-tiba ada suara katakan, kamu adalah anak yang hilang. Kembalilah nak. Tapi pada saat itu saya masih belum merasa, tidak Tuhan, saya bukan hambamu. Saya orang yang sudah kotor. Dan suatu ketika saya ke gereja, ada 3 gereja. Ada 3 tempat yang saya pergi. Pertama, gerejanya Tiberias. Saya suka ke situ. Ketika saya pergi ke suatu gereja itu gereja Tiberias. Saya senang. Karena dekat dengan tempat saya tinggal waktu itu, jadi saya ke situ. Saya mendengar hamba Tuhan dia berkhotbah. Khotbahnya itu tentang anak yang hilang dan tujuannya kepada saya. Dan dia katakan,
Jikalau kamu tidak melakukan hal apapun dan tidak berkembang di sini, keluar kembali. Jangan kamu bertahan di sini. Kamu seperti seorang yang duduk di kumbangan kotoran babi. Nah, saya seperti ditegur saat itu. Dan berikutnya saya gereja lagi ke gereja yang satunya lagi. Sekitar 2-3 minggu kemudian, saya gereja ke gereja GBI. Saya lupa pokoknya itu gerejanya Pak Pendeta Pak Jotor Harjo, Pak Niko, ya. Saya lupa gerejanya, pokoknya gerejanya besar. Nah, ketika saya gereja di situ, khotbahnya seorang ibu, khotbahnya sama. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ini gereja satu, gereja Tiberias, yang satu gereja GBI di PRJ, itu gereja di PRJ. Saya ibadah di situ. Nah, ketika sampai di situ, khotbahnya sama, tertujunya kepada saya juga, dan perkataannya juga sama. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, apakah itu secara kebetulan? Tidak. Nah, saya masih menganggap bahwa itu kebetulan. Sampai satu ketika beberapa minggu kemudian saya pergi ke saya live streaming sambil mendengarkan khotbah, yaitu Pak Pendeta Philips Mantova. Saya mendengar khotbahnya luar biasa dan sama persis seperti dua hamba Tuhan yang sebelum-sebelumnya, dan ini lebih spesifik. Dia mengatakan saya, tapi hanya nama saya saja yang dia tidak katakan. Dia katakan bahwa ini ada seorang hamba Tuhan, dia tutup mata dan dikatakan ada seorang hamba Tuhan, dia orang olahragawan dan dia sekarang lagi jatuh dalam keterpurukan, dan begitu banyak kata-katanya itu tertuju kepada saya. Baik secara fisik, secara mental, semua tertuju kepada saya. Dan dia katakan sama persis seperti hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Kembalilah, karena kamu mau dipakai di tempat asalmu. Dan saya kembali. Ketika saya dengar itu saya menangis. Dan saya berdoa, saya minta petunjuk. Tuhan, saya mohon petunjukmu. Dan singkat cerita, saya dibantu oleh hamba Tuhan. Dan saya di titik nol, saya tidak punya apa-apa. Dan saya bersyukur, saya dibantu dan ditolong sampai saya kembali ke Papua. Nah, sesampainya saya kembali ke Papua, ke Kaimana, saya menutupi semua kesalahan saya menutupi semua apa yang saya lakukan di sana kepada istri saya. Saya tidak katakan apapun. Seakan-akan tidak ada masalah apapun. Dan istri saya menerima saya dan hidup kita seperti biasa. Nah, suatu ketika saya sakit. Ketika saya sakit, saya tidak sadar apa-apa. Saya tiba-tiba hanya terbangun dan saya melihat di belakang saya ada tubuh saya di atas tempat tidur besi. Dan ketika saya lihat tubuh saya sudah ada selang di dalam mulut, sudah ada segala macam kabel-kabel, dan saya balik hadap lagi ke depan, saya melihat ada tangga eskalator putih dengan awan-awan di sampingnya. Kemudian saya naik, saya ikutlah eskalator itu sampai di atas. Jadi saya sambil melihat tubuh saya di bawah sampai di atas. Ketika sampai di atas, saya naik, saya melihat di sebelah kiri begitu banyak orang yang antri untuk dipanggil. Ada seorang penjaga malaikat besar membuka buku besar dan dia menyebut satu persatu nama orang. Dan ketika yang namanya ada tertulis di dalam buku itu, buku besar itu, maka mereka mendapat kayak sebuah tanda atau sebuah tiket atau sesuatu lah untuk naik ke seperti kereta cepat atau sesuatu yang harus naik dan entah pergi kemana. Dan satu persatu, saya di sebelah kanan, saya melihat tempat itu tak berujung, sama sekali tak berujung. Dan tiba-tiba muncul seorang malaikat besar, dia
muncul di depan saya dan dia membuka buku dan dia melihat, kemudian dia tanya kepada saya, nama lengkap kamu. Saya sebut nama lengkap saya. Ketika saya sebut nama lengkap saya, tidak ada di buku itu. Karena tidak ada, saya dikatakan kembali. Kemudian saya berbalik belakang. Balik belakang saya pas kembali, saya lihat ada tadi tangga eskalator, kemudian pintu gerbang besar yang tak terbatas besar dan tingginya terbuka dan saya turun perlahan-lahan dan saya melihat di sebelah sini ada hamba Tuhan, gembala saya. Kemudian di sebelahnya juga ada dokter-dokter. Kemudian di bawahnya lagi istri dan anak-anak saya, dan kemudian di bawahnya lagi itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sedang berdoa. Sampai di titik di mana saya menginjak lantai. Ketika saya menginjak lantai, saya bangun. Saya lihat ada selang apa semua, terus saya cabut semua dan saya ditahan oleh dokter. Nah, itu pada saat saya tidak sadar. Nah, ternyata ketika saya sakit itu, saya dibawa ke rumah sakit pada tengah malam, sekitar jam 2 jam 3. Jadi ketika istri saya melihat saya tidur itu dari malam jam 10 sudah tidak bangun sampai besok mungkin hampir 1 hari apa 2 malam itu saya tidak bangun-bangun. Hanya ada busa keluar dari mulut. Kemudian dibawa lari ke rumah sakit. Panggil pendeta doakan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, di atas mobil sebelum sampai rumah sakit, saya muntah. Menurut yang antar, saya muntah darah. Sampai di rumah sakit, di UGD, diperiksa, di jempor, di apa semua. Dokter sampaikan kepada istri saya, dia katakan bahwa Ibu Jerry, secara medis kami sudah tidak bisa untuk menolong. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan Bapak Jerry. Itu perkataan dari dokter. Mereka sudah angkat tangan. Dan akhirnya saya dipindahkan ke ICU, ruangan ICU. Sampai di ICU, kalau di sini ada orang kesehatan mungkin bisa tahu, itu kesadaran saya atau oksigen saya cuma 4%. 4%. Dan menurut medis itu sudah antara sudah di alam lain gitu. 4%. Nah, bahkan di monitor itu sudah lurus, sudah tidak ada lagi. Tapi ketika saya bangun semuanya kaget, bahkan dokter kaget. Tetapi ada kesaksian dokter itu, dia katakan begini, pada saat saya koma, itu perawat mau suntik, saya tidak tahu namanya itu, ada satu suntik supaya untuk memicu jantung, untuk adrenalin jantung untuk bergerak kembali. Itu ditusuk di jantung. Tapi ketika dia mau tusuk, menurut dokter itu ada suara yang berbicara di telinganya bahwa jangan disuntik, biarkan saja. Dokter itu selama dia berobat, selama dia menjadi dokter, baru kali itu dia mendengar suara yang seperti itu. Akhirnya dia bilang jangan disuntik, biarkan saja. Sampai dengan saya pulih. Nah, saya tahu ketika selesai saya sadar baru diceritakan. Waktu didiagnosa oleh dokter, Bapak Ibu tahu, diagnosa dokter adalah pecah pembuluh darah, penyumbatan saraf, dan beberapa orang sebelum-sebelumnya kalau sudah seperti itu dan darah di atas 180 lebih sudah meninggal. Dan itu terjadi diagnosa yang dokter kasih ke saya, ke istri saya. Tapi saya sangat bersyukur memiliki istri seperti itu yang Tuhan berkati. Dia tidak goyah sedikit pun. Dia tetap bilang suami saya akan sembuh, Dok. Dia hanya mengucap syukur, dia berdoa. Di dalam hatinya dia hanya katakan apa? Aku ampuni dia, aku maafkan dia, dan aku doakan dia. Saya merasa Tuhan itu luar biasa. Memberikan istri yang
Begitu luar biasa. Terkadang kita suami, nikah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, fine-fine saja, benar ya. Tapi ketika beranjak ke tahun ke-6, ke tahun ke-7, dan tahun yang selanjutnya, pasti akan ada cobaan, problem. Dan begitu juga kehidupan rumah tangga saya. Dan saya bersyukur pada saat itu. Nah, kembali lagi cerita tadi. Ketika saya bangun dan sembuh, masuk itu cuma 1 hari. Masuk subuhnya, contohnya hari ini subuh, besok subuh sudah bangkit. Dan dokter semua kaget. Kenapa? Karena tadi diagnosa tadi, diperiksa semuanya. Pada saat itu, dokter sendiri datang. Pak Jerry, coba gerakan tangannya. Saya gerakan jari kiri, jari kanan, kaki kiri kanan, dan saya bergoyang-goyang. Dokter kaget dan dia katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Pak Jerry, ini mujizat. Dan dia katakan, Pak Jerry tahu, kalau situasi Pak Jerry ini, orang sudah meninggal. Dan itu dikatakan oleh dokter itu sendiri. Nah, saya sangat bersyukur. Tapi saat itu saya masih bingung karena pelengah-pelengah enggak tahu mau ngapain. Jadi saya bingung. Tapi saya merasa baru, seperti saya lihat sesuatu benda warna itu baru. Nah, singkat cerita saya pulang dari rumah sakit karena dokter bilang boleh keluar. Besoknya saya periksa lagi untuk mau periksa yang tadi, diagnosa itu. Ketika diperiksa, puji Tuhan, sama sekali tidak ada sakit penyakit. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang ada orang katakan bahwa mujizat Tuhan, tidak ada sampai sekarang. Saya alami sendiri. 2023 di bulan sekitar April, Mei 2023. Setelah saya sembuh, saya bangkit dan Tuhan memberikan banyak karunia, mimpi, penglihatan yang saya juga tidak tahu apa maksud Tuhan. Sampai dengan kedatangan tim Sofar dari Sorong ke Kaimana, yaitu Bapak Pendeta Alex. Nah, di sini ada beliau dengan rombongan datang ke Kaimana. Itu jauh sebelumnya saya dikasih penglihatan dan mimpi. Seperti apa? Tiba-tiba 2 minggu kemudian ditelepon bahwa akan ada tim dengan jumlah sekian sesuai dengan mimpi yang saya dapat dan penglihatan. Nah, mulai satu persatu. Tetapi ada banyak orang yang ketika ada sesuatu terjadi kepada orang itu, saya sampaikan, dia tidak percaya. Nanti terjadi baru percaya. Ketika hari Sabtu, kembali lagi, hari Sabtu malam atau Minggu, itu saya jatuh sakit lagi. Dan sakit itu saya tidak berdaya. Saya cuma di lantai. Jari saya, jari tangan, jari kaki tidak terasa apa-apa pun. Sama sekali tidak terasa apa-apa. Saya hanya bisa, saya panggil istri saya pun dengan sekuat tenaga. Ada suara yang katakan begini. Hei, bukalah semua kesalahanmu pada istrimu dan pendetamu, gembalamu, maka kamu akan sembuh. Tapi secara manusia, saya laki-laki, ada gengsi, benar tidak? Laki-laki itu gengsi. Saya mengatakan bahwa, aduh Tuhan, saya tidak mau katakan. Saya laki-laki, saya orang suami, saya lakukan dosa, masa saya harus kasih tahu dosa saya kepada istri saya semuanya? Saya merasa malu dong. Suara itu katakan lagi, kalau begitu silakan kamu seperti ini. Bahkan lebih parah lagi. Dan saya tetap bertahan. Sekitar 15 menit saya bertahan dan saya semakin lemah, jantung saya semakin, denyutnya semakin melemah. Bahkan saya mata semakin rasa gelap. Dan saya berbicara seperti itu. Dan ketika saya panggil istri saya, itu istri saya, anak saya,
2 dia datang, kemudian eh, duduk di sebelah. Terus istri saya bilang anak 2 masuk di kamar. Mereka masuk kamar dan istirahat, dan eh, istri saya dengan gembala istri saya panggil pendeta kami, gembala kami duduk dan didoakan. Sebelum didoakan, disuruh buka semua. Dan suara itu yang katakan buka. Jadi mulai satu persatu saya buka dosa saya, kesalahan saya yang di luar pernikahan dan yang saya lakukan segala hal. Saya terbuka sama istri saya satu persatu. Dosa A, B, C, D, dosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segala macam dosa saya sudah sampaikan. Setelah saya ungkapkan, mulailah jari saya terasa ada rasa. Jari tangan saya, jari kaki saya mulai terasa, dan pelan-pelan saya memulih dan saya duduk sandar di sofa di bawah. Ketika itu mulailah saya pelan-pelan, istri saya terima dengan sukacita tanpa ada merasa menuduh saya, tanpa ada satu pun menghakimi saya. Dan dia pun mengaku kesalahannya di dalam rumah tangga. Setelah itu kami saling mengaku dan saling didoakan. Seperti tadi ayat tadi saya katakan. Jadi di sini saya mau katakan Bapak Ibu, mari saya mau mengajak Bapak Ibu yang suami istri terutama terlebih lagi, mau diberkati dalam rumah tangga, saling terbuka dan didoakan. Oh ya, satu lagi. Sebelum saya melakukan dosa, saya memiliki begitu banyak usaha. Saya punya dive center, saya punya speedboat, saya punya tempat fitness, gym, saya punya rapping di bandara. Saya seorang pegawai negeri, saya banyak usaha saya. Dan saya punya setiap tamu yang datang, kalau di sini kan Raja Ampat, kalau kami di Kaimana itu Triton Bay, di mana orang kalau mau rekan-rekan saya yang di Raja Ampat kalau mau kirim tamu itu ke saya. Jadi setiap tamu saya bisa keuntungan 50 sampai 100 juta. Belum lagi speedboat saya dipakai oleh perusahaan. Tetapi ketika saya melakukan dosa, satu persatu itu habis. Speed saya hancur. Saya hanya bisa menonton saja, dipukul ombak sampai hancur. Dan satu persatu usaha saya mulai habis. Dan tidak ada pemasukan. Habis 0. Sampai saya kena tipu ratusan juta yang di Jakarta sana. Sehingga saya rasa terpuruk, rasa tidak punya apa-apa karena saya di titik 0. Tapi betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya katakan kasih, karunia, berkat, pengampunan dari Tuhan Yesus itu nyata sampai saat ini. Jabatan saya kepala bagian di bandara. Saya tugas di bandara Kaimana. Mulai habis. Bahkan saya turun pangkat dikarenakan hal itu. Dan ini real. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada. Tetapi ketika 2023 Maret saya kembali ke Bali dan proses tadi saya lakukan, Tuhan mengembalikan semuanya. Ingat yang tadi saya katakan. Yakobus 5 tadi, coba. Siapa yang bisa baca? Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Amin. Dan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Benar? Apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di sorga. Maka yang tadi saya lakukan, dosa saya, kesalahan saya buka satu persatu. Contohnya, ini terikat atau tubuh kita terikat dengan tali. Tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, tali 5. Dan lama kelamaan kita terikat dan kita tidak bisa terbuka, tidak bisa bergerak. Bahkan mau mengambil makan, mengambil minum atau berkat yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa mengambilnya.
Karena kita terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan dosa. Tapi ketika kita buka satu persatu, maka kita bebas. Kita tidak ada keterikatan lagi di dalam dosa. Maka kita bisa melakukan segala hal. Berkat yang Tuhan sudah sediakan, kita tinggal mengambilnya. Ini yang saya mau buka kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, jangan kita sembunyi, jangan kita tutup, terutama dalam pasangan. Saya pernah ketemu sama teman saya, dia katakan begini, ya ada beberapa yang kita harus terbuka sama istri, tapi ada yang beberapa yang tidak boleh. Loh, kok begitu? Saya tidak paham. Dulu HP saya buat paspor dan istri saya tidak berani membukanya sama sekali. Tetapi ketika saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, anak saya, istri saya silakan pegang HP. Teman saya pun silakan mau buka. Karena kita sudah ada keterbukaan. Kita sudah saling mendoakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Mari, yang sudah menikah, berdoa. Seorang istri berdoa pada Tuhan, minta Tuhan pulihkan rumah tangga. Tuhan pulihkan suamiku. Apabila suami belum bertobat atau belum, dia gereja, dia Kristen, tapi belum semuanya terbuka. Suruh baca firman ini. Karena Tuhan itu begitu baik. Kita belum terlambat. Selama belum di titik itu, sakit seperti saya, belum terlambat. Dan ada banyak orang yang ketika sakit, ada beberapa orang yang didoakan ketika dia sakit. Dia sakit itu tidak sembuh-sembuh, bahwa di rumah sakit tidak sembuh, bahwa di mana-mana tidak sembuh. Ini kesaksian saya juga. Dia bawa tiang infus di rumah sampai tulangnya kecil. Sakit penyakit yang dokter sudah tidak mau tangani lagi. Dan makan pun sudah tidak bisa. Dan pada saat itu mereka dari saudara kita yang muslim, kami di sana saudara bersaudara, ada muslim ada Kristen, yang saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi ketika dia tahu saya seperti itu, mereka datang dan minta didoakan. Saya ambil daun, ada namanya daun arafuru atau kalau tidak salah, itu biasa untuk penyakit dalam. Ambil, saya doakan. Dia minta didoakan, jadi saya doakan dan saya kasih. Dan setiap bulan dia datang, saya doakan dan saya kasih. Bapak tidak usah berpikir yang lain-lain, Bapak hanya berpikir anak Bapak sembuh. Terima didoakan, terima dalam nama Yesus, saya doakan. Puji Tuhan, satu persatu, bulan demi bulan, hari demi hari, bulan demi bulan. Tadinya yang tidak bisa makan, bisa makan. Tadinya tidak bisa bangun, bisa duduk dan bisa berdiri. Sampai satu kompleks itu bingung, dia pakai obat apa? Itu mujizatnya Tuhan Yesus. Kami cuma alat. Jadi pada saat itu, sampai saat ini dia sudah pegang pekerjaan dan mungkin sudah nikah. Semua itu karena mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau ngajak Bapak Ibu. Banyak orang yang belum tahu rahasia di balik kesembuhan. Sebenarnya Alkitab sudah menulis. Itu tadi. Terbukalah kepada pasangan kita dan saling didoakan. Simple. Jangan kita sakit hati, jangan kita membenci, jangan kita iri hati. Itu saja sebenarnya yang membuat orang umur panjang dan bisa sembuh. Dan nasihat ini kepada
yang muda-mudi yang belum nikah, ketika di dalam bertemanan atau mungkin tunangan atau pacaran, belajar untuk dipupuk. Bagaimana kita terbuka, baik pasangan si pria maupun si wanita, bagaimana kita terbuka, bagaimana kita saling mengakui. Maka dari hal kecil, dari hal itu, ketika kita saling terbuka dan saling mengakui dan saling didoakan, maka itu dipupuk dan diberkati sampai anak cucu. Dan itu janji Tuhan. Bukankah Daud juga melakukan dosa dan kesalahan? Bahkan lebih parah. Dia membunuh, walaupun bukan secara langsung, dan dia mengambil istri orang. Dan banyak. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengaku kesalahannya, dia terbuka pada Tuhan. Dan terakhir saya mau katakan, Bapak Ibu, jangan malu, jangan takut, jangan merasa gengsi ketika kita membuka diri kepada Tuhan, mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, terutama kepada hamba Tuhan. Jikalau di sini ada hamba Tuhan, sampaikan saja. Kemudian didoakan. Maka tadi dikatakan apa? Doa orang benar besar kuasanya. Dan setiap mereka yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan, adalah perpanjangan lidah Tuhan. Maka ketika mereka mendoakan, maka segala sesuatu akan baik. Asalkan kita mau menerima, membuka diri dan menerima. Dan tadi kembali lagi saya katakan, satu persatu ketika saya bertobat, saya mengaku kesalahan saya kepada istri saya, perlahan-lahan, walaupun saya malu ke kantor, saya malu ketemu orang, Tuhan katakan, saya malu sebenarnya, tapi suara itu mengatakan bahwa jangan kamu malu, Tuhan di pihakmu. Dan sambil saya berjalan, saya ke kantor, saya malu, tapi wajah saya merasa saya tebal dan merah, sering sekali merah. Tapi Tuhan menguatkan saya. Saya memuji Tuhan dalam hati, Tuhan kuatkan, dan perlahan-lahan saya dikembalikan, usaha saya dikembalikan. Puji Tuhan, tempat gym saya yang tadi kecil, saya buka sekarang lebih besar lagi, dan tadinya saya tidak dapat, jabatan saya tidak ada, puji Tuhan, dikembalikan lagi jabatan saya jadi kepala bagian listrik di Bandara Kaimana, dikembalikan lagi, dan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus dulu. Dan pangkat golongan saya dikembalikan nanti per Juli bulan depan, dikembalikan lagi. Dan tahun depan saya naik pangkat lagi. Nah, itu semua karena Tuhan Yesus. Karena ketika saya percaya dan saya mengaku kesalahan saya baik kepada manusia dan kepada Tuhan. Arti dari salib sebenarnya itu. Vertikal dan horizontal. Kepada Tuhan, kepada manusia. Kita memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan manusia dan kepada Tuhan. Percuma kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, tetapi sesama manusia kita belum terbuka. Maka ada penghalang di antara kita dengan Tuhan. Banyak yang tidak terpikir ke situ. Ingat, Alkitab mengatakan yang menjadi penghalang kita apa? Dosa. Yang menjadi penghalang kita kepada Tuhan, dosa. Contoh satu hal, kesaksian terakhir, saya mau sampaikan Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu mau menginginkan sesuatu, lakukan dengan segenap hati, berdoa. Saya menginginkan punya mobil. Pada saat itu, saya lihat mobil itu, saya suka, itu mobil baru 4 bulan, tapi di tempat sewa-sewa. Setiap saya lewat, tangan saya sudah taruh minyak dan saya tutup tangan gini. Dalam nama Yesus, Tuhan jadi milik saya. Hanya begitu. Setiap hari lewat, Tuhan Yesus jadi milik saya. Tuhan Yesus jadi milik saya. Tuhan Yesus jadi milik saya. 6 bulan kemudian, tiba-tiba yang punya telepon, Pak Jerry, kemarin saya lihat kok pegang-pegang mobilku ini. Mau kau ambil? Iya Bu, saya mau, tapi berapa?
Ya sudah, ambil, kita bisa pinjam dulu uangmu. Jadi dia kasihlah uang. Dia pinjam uang, saya kasih 10 juta. Ulang lagi dia pinjam. Tapi sebenarnya saya tidak punya uang. Tapi saya tiba-tiba ada berkat saja. Dan akhirnya saya bayar. Dan puji Tuhan, tahu tidak? Mobil itu digade pertama. Setelah itu saya bawa, didoakan, dan Pak Pendeta doakan, dipegang gini. Tuhan Yesus, mobil ini menjadi milik Pak Jerry dengan harga berapa, Pak Jer? Maunya 125 juta. 125 juta. Padahal mobil baru. Saya pegang-pegang, berdoa dengan beliau. Besoknya, tidak selang lama, besoknya yang punya datang. Sudah Pak Jerry, ambil sudah Ki. Yang penting Pak Jerry mau. Dia kasih saya 150. Saya bilang, aduh Bu, tidak, 125. Tiba-tiba HP putus. Saya dalam hati, gagal deh ini. Ternyata dia datang, dia pulsanya habis, saya juga pulsanya habis. Jadi dia datang di rumah, masih pakai daster. Pak Jerry ambil sudah 125, yang penting Pak Jerry ambil. Saya kaget. Nah itulah kuasa Tuhan. Amin. Jadi saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, jangan takut melakukan sesuatu. Asal kita bersih, kita meminta sesuatu, doakan. Dan terbukti istri saya ketika dia mengatakan dia berlutut setiap hari. Dia katakan, Tuhan pulihkan suami saya. Tuhan buat dia pulih. Dan saya pulih. Jadi Bapak Ibu yang merasa suami keras kepala, tidak bisa berhenti merokok, tidak bisa berhenti minum, doakan saja. Namanya laki-laki. Otomatis ada pemikiran gengsi dan merasa saya laki-laki. Tapi ketika dia di dalam Tuhan, suami cuci pakaian, kita yang setrika. Istri cuci pakaian, kita yang spul. Istri cuci piring, kita jaga anak, urus anak. Makanya kenapa dikatakan, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Kebanyakan, mohon maaf, yang saya lihat kebanyakan suami menjadikan istri itu babu atau pembantu di rumah. Sering saya lihat. Saya katakan jangan. Justru sebenarnya kita ini dijadikan satu oleh Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama. Sehingga tadi saya katakan, ketika dalam rumah tangga kita ada dosa, ada kesalahan, cepat-cepatlah terbuka pada istri. Istri pun demikian, jangan merasa gengsi. Mari kita terbuka sama istri, sama suami. Maka dalam rumah tangga itu akan diberkati. Dan saya alami sendiri. Ini saya katakan, makanya saya bawa di khotbah ini. Karena apa yang Tuhan kasih kepada saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Bahwa jangan takut setiap melangkah, walaupun mungkin saat ini belum punya pekerjaan, walaupun saat ini belum punya berkat, belum punya usaha, walaupun saat ini belum memiliki keturunan atau apapun, Tuhan akan memberkati. Sekali lagi, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk kita terbuka bagi sesama kita manusia dan sesama kita dengan Tuhan. Maka segalanya akan terbuka. Tuhan Yesus memberkati.